Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, mas-mas dan adik-adik rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat kebaikan, petunjuk, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Tentunya kita sadari betapa banyak umat manusia di dunia ini. Miliaran, bahkan mungkin kurang lebih 8 miliar. Tapi yang muslim sepertiganya, bahkan seperempatnya saja. Dan ternyata kita termasuk yang muslim. Kemudian yang muslim pun tentunya macam-macam. Ada yang memang muslim betulan, sholat dia. Ada juga yang tidak. Dan ternyata kita termasuk muslim yang betul-betul bisa menjaga sholat. Ditambah lagi muslim yang sholat itu tidak semuanya peduli terhadap agama, tidak semuanya belajar agama, tidak semuanya mau dan bisa membaca Al-Quran. Dan ternyata kita di sini termasuk yang punya kepedulian untuk mendidik anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan alhamdulillah sudah banyak yang bisa membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah itu nikmat yang besar. Ternyata kita orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa. Kalau Allah pilih kita, berarti menunjukkan Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama ini. Maka alhamdulillah, kembali kita katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus kita Allah pilih kita menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada kita. Nikmat yang lain juga adalah alhamdulillah kita semua diberikan anak. Manusia kalau kita lihat dari sisi anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dzukura, aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir." Sesungguhnya kerajaan langit dan bumi semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Tidak ada satupun perkara lambat sedikit pun. Mengatur matahari, mengatur bulan, kapan terbit tumbuhan, kapan tumbuh, kapan berbunga, kapan berbuah, itu semua Allah Subhanahu wa taala.
Dan ajaibnya, luar biasanya tidak ada satupun yang terlewatkan. Berbeda dengan kita manusia, cuma dipasrai rumah saja, kadang kecil lagi, bahkan satu kamar saja, kadang lupa nggak matiin lampu. Nggih mboten Pak Bu. Kadang dibiarin hidup seharian, kipas angin pun kadang, di sini nggak ada kipas angin nggih. Saya bicara di Sukoharjo, pakai kipas angin, pakai AC. Kalau di sini kayaknya nggak pakai kipas angin. Atau masih pakai juga? Matesnya masih panas nih. Iya, jadi kadang lupa kita. Hanya dipasrai ngurusi satu kamar saja lupa. Nonton TV saja lupa matiin juga. Bahkan kita yang ditonton TV malah di situ. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya. Kemudian yahabu liman yasha, Allah memberikan hibah. Allah memberikan anugerah kepada yang dikehendaki anak perempuan. Jadi sini Allah menyebutkan anak itu sebagai hibah, anugerah, karunia, nikmat. Maka berbahagialah kita yang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu anugerah, itu karunia, itu nikmat. Dengan tegas Allah mengatakan yahabu. Allah memberikan anugerah. Meskipun anugerahnya berbeda-beda. Ada kelompok pertama kata Allah, liman yasha'u inatha. Allah berikan anak perempuan saja. Mungkin yang hadir pun ada punya anak hanya perempuan tok. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan juga Allah memberikan anugerah kepada sekelompok yang lain anak laki-laki saja. Ada Pak di sini punya laki-laki saja? Ada kan itu. Dan yang ketiga wa yuzawwizuhum dzukrana wa inatha, Allah berikan anak laki dan perempuan. Kan juga ada di situ. Ada yang punya anak perempuan tok, ada yang punya anak laki-laki tok, ada yang punya anak dua-duanya laki dan perempuan. Alhamdulillah saya termasuk yang diberikan anak laki dan perempuan. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat baru perempuan. Dan yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u aqima, ada juga yang Allah jadikan dia itu mandul, tidak memiliki anak. Maka kalau kita lihat golongan manusia, dari sisi anaknya ada yang Allah beri anak, ada yang tidak Allah beri anak. Yang Allah beri anak, ada yang diberi anak laki-laki saja, ada yang perempuan saja, ada yang laki dan perempuan. Dan semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya anak perempuan saja jangan kecil hati. Ada nabi yang punya anak perempuan tok. Yang punya anak laki-laki saja juga jangan berkecil hati. Ada para nabi yang diberikan anak laki-laki saja. Yang punya anak dua-duanya sesuai harapan, tapi nanti juga hati-hati. Karena anak selain anugerah juga sebagai ujian. Yang tidak punya anak, nabi pun ada yang mandul, nggak punya anak. Dan untuk mendapatkan pahala pendidikan anak yang nggak punya anak pun masih ada peluang, nanti kita akan bahas insya Allah. Tapi yang penting anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Yang perlu kita sadari juga, selain anak itu anugerah, sisi lain anak juga bisa menjadi ujian, juga bisa menjadi musibah, bisa menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh, menjadi ujian, menjadi fitnah. Ini peringatan. Satu sisi punya keluarga itu nikmat. Punya anak itu nikmat. Orang nggak punya anak,
Orang yang nggak punya anak saja mencari sana sini, berusaha semaksimal mungkin, terapi sana, terapi sini. Orang nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak punya anak, pripun Pak rasanya? Sedih. Bahkan tidak jarang rumah tangga yang gagal hanya karena nggak punya anak. Saling menyalahkan ini, menyalahkan itu, kamu yang salah, kamu yang salah. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk terapi agar punya anak pun dikeluarkan. Maka kita yang sudah Allah berikan anak itu, ya kita bersyukur. Ya meskipun capek memang nanti mendidik anak. Serba repot. Hamil sudah repot. Lahiran pun repot. Sudah lahir pun masih was-was. Bingung. Belum bisa merangkak, kita berharap segera bisa merangkak, bariso merangkak, ngorak-ngarik kita repot lagi, belum bisa jalan, kita pengen anak kita jalan, berpisah jalan kemana-mana, dilarang lagi, kan aneh di situ. Tapi itulah, sehingga hati-hati, satu sisi nikmat, sisi lain ternyata cobaan. Bahkan bukan sekedar cobaan, bisa menjadi musuh. Lah kok bisa istri anak kok bisa jadi musuh? Bisa saja. Ya buktinya kadang anak itu banyak permintaan. Terkadang juga kitanya yang terlalu memanjakan anak. Terkadang demi anak kita lupa waktu, lupa sholat, lupa ibadah demi memenuhi semua kebutuhan anak. Itu kan musuh di situ ibaratnya. Karena keluarga itu rata-rata mengajak ke dunia. Jarang yang keluarga itu ngajaknya ke akhirat, itu seringkali ya ada tapi minim. Ingetinnya mana uang, belum punya rumah, belum punya motor, motornya masih ini, cari yang lain. Gimana? Kan dunia yang ngingetinnya di situ. Maka itu yang dimaksud dengan musuh, bisa saja menjadi musuh. Allah juga berfirman dalam ayat selanjutnya, At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu ujian. Kita bisa sabar apa enggak? Kita bisa tetap dermawan apa enggak? Kita bisa tetap tenang apa enggak? Seringkali kalau kita punya anak, kadang kita semakin pelit. Mau ini, mikir anak saya banyak, anak saya belum sekolah, masih banyak kebutuhan. Mau beli ini, mikir lagi. Mau makan besok-besok, mau makan apa. Itu kan jadi khawatiran orang itu. Maka kata Rasulullah, al-auladu majbanatun wa mabkhalah. Terkadang anak itu membuat seseorang itu jadi penakut, majbanah, gampang khawatir. Gampang galau nanti mau makan apa, nanti mau sekolah gimana mau. Bahkan mabkhalah, jadi orang itu bakhil, pelit. Mau berinfak saja mikir panjang, lah wong anak saya belum ini, belum itu. Itu contoh bahwa anak bisa menjadi fitnah. Bapak, Ibu, Mas dan jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian anak itu anugerah, sisi lain menjadi fitnah. Agar anugerah tadi semakin sempurna, bagaimana caranya? Kalau anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, itu akan semakin sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu anhu amaluhu illa min thalatha." Jikalau seseorang wafat, maka terputuslah amalannya
Dia tidak bisa lagi beribadah, dia tidak bisa lagi menambah pahala, dia tidak bisa lagi menambah bekal untuk akhirat. Terputus. Illa min thalathatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yada'ulah, anak yang mendoakan. 3 ini yang tidak akan ada kata putusnya, yang pahalanya terus mengalir. Bahkan itu bisa kita gabungkan dengan punya anak soleh 1. 3-tiganya ikut. Kok bisa? Pertama, shadaqatin jariyah. Uang yang kita infakkan untuk sekolah anak kita dan dimanfaatkan terus untuk anak kita, jadi sedekah jariyah itu. Jadi ternyata 3 amalan tadi bisa terkumpul pada anak tok. Yang kita infakkan untuk anak, kebutuhan pendidikan dia, kebaikan dia, itu jadi sedekah jariyah. Petuah-petuah yang kita berikan kepada anak jadi ilmun yuntafa'u bih, terus mengalir pahalanya. Kita ajarin anak, Mas, Nduk, Le, sholat itu penting. Diajarin lagi ke anaknya, ajarkan lagi ke anaknya. Kita sudah tidak ada, anak keturunan kita masih mengingatkan tentang pentingnya sholat. Meskipun kita nggak mengajarkan rincian rukuknya, sujudnya, bacaannya, tidak mengapa. Tapi tertanam betul sholat itu prinsip. Tidak bisa ditawar. Itu kan orang tua yang bisa. Kalau bacaannya, gerakannya mungkin orang tua jarang. Gimana Pak? Serahkan ke sekolah, ke madrasah kan gitu, atau ke TPA, TPQ kan gitu. Tidak apa-apa. Tapi TPA, TPQ, madrasah, pondok sekalipun itu paling banter hanya menanamkan ilmu. Secara ilmu mungkin anak kita menang daripada orang tuanya, tapi secara semangat, secara praktek, betul-betul bisa menanamkan masuk ke hati, pembiasaan, itu orang tua yang bisa. Oh, guru kan paling 1 jam, 2 jam sehari, setengah hari. Gak mungkin mengawasi 100, mengawasi 24 jam full kan gak mungkin. Orang tua di situ yang berperan. Maka itu sudah mengajari ilmu. Jadi jangan dipandang mengajarkan ilmu itu yang muluk-muluk, ada dalilnya mana, Qur'annya mana, hadisnya mana. Tidak. Nasihat yang Bapak Ibu sampaikan ke anak dan dipegang teguh, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yada'ulah, anak yang mendoakan. Lihat, punya anak soleh bisa menggabungkan 3 pahala. Harta yang kita infakkan untuk kebutuhan anak jadi sedekah jariyah. Petuah-petuah yang kita sampaikan kepada anak jadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir. Ditambah tadi doa yang dipanjatkan anak-anak kita. Itu keutamaannya. Maka nikmat anak tadi, diberi anak sudah nikmat. Kalau kita mampu mendidiknya menjadi anak soleh, nikmat di atas nikmat itu nanti. Bahkan bukan sekedar itu, keluarga itu bisa saling mengangkat derajatnya. Nanti akan ada orang tua, bagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatal abdi salihi fil jannati fayaqulu ya rab anna li hada fayaqulu bistighfari waladika anta. Nanti di hari kiamat akan ada seseorang yang diberi derajat tinggi. Dia kaget, ya rab anna hada, ya Allah, dari mana saya dapat derajat setinggi ini? Dia menyadari amalan dia
dengan pahala yang didapatkan berbeda jauh. Dia kaget, ya Rabbi, wahai Allah, dari masa dapat ini? Dijawab, bistighfari waladika anta, itu berkat anakmu yang soleh. Jadi anak yang saleh mampu mengangkat derajat tinggi kedua orang tuanya nanti. Meskipun amalannya tidak sampai di situ. Maka sungguh nikmat yang luar biasa setelah kita diberi anak, kalau kita mampu mendidiknya, yang tentunya mendidik anak kewajiban kita bersama. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Imam Abu Qatadah mengatakan menjaga itu maksudnya dididik, dibina, diajari tentang ketaatan, dibantu untuk meninggalkan maksiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Rasul juga bersabda dalam hadis Imam Al-Hakim, manahila walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Tidak ada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Maka memberikan pendidikan yang baik pada anak itu satu pemberian terbaik kita kepada anak. Kalau kita tidak bisa memberikan materi yang lebih, namanya ekonomi kan Allah yang menentukan. Kita tidak bisa membekali uang, tidak bisa membekali ini dan itu sebagainya, tapi kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik, kata Rasulullah, itu adalah pemberian terbaik yang diberikan orang tua kepada anak. Maka nanti mas-mas pun, yang anak-anak pun sama. Kalau orang tua tidak bisa memberikan kita sesuatu yang bersifat dunia, tapi bisa memberikan pendidikan yang terbaik, itulah anugerah yang tidak ada taranya, besarnya. Ini sampai jam berapa, Pak? Masih kuat toh? Apa mau kesel? Yeah. Maka setelah kita memahami, itu baru pengantar loh, Pak. Tentang anak itu nikmat, kewajiban kita mendidik anak dan keutamaannya. Nah, sekarang kita masuk materi. Setelah tahu bahwa mendidik, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak itu kewajiban kita dan anugerah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak. Sekarang bagaimana cara mendidik anak? Terkhusus di zaman sekarang ini. Di zaman yang berbeda dengan bapak ibu dulu ketika masih kecil. Maka kita harus tahu karakter zaman sekarang baru nanti bisa mendidik yang pas. Karena sekarang ini yang lebih menonjol adalah teknologi yang begitu canggih. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kemajuan teknologi yang ada itu merubah pola pikir anak-anak kita. Itu pasti. Kalau dulu Bapak sudah ada HP, Pak? Belum. Wong saya dulu aja tahun 2005 itu baru bisa beli HP, itu pun masih warnanya belum poliponik, Pak, masih warna oranye atau warna biru kan itu. Masih zamannya Nokia Jaya kan itu. Itu Masya Allah, udah seneng sekali itu. Tapi malah enak dulu itu SMS enak mikir.
Mau SMS mikir karakter disingkat-singkat ya tahu Pak. Sekarang karena zamannya WA ndak pada mikir, semua di-share, semua dikirim. Jadi malas membaca kadang-kadang. Ya banyak sekali. Kalau dulu kan mau SMS yang penting tok di situ. Wong satu SMS berapa dulu Pak? Terakhir berapa? Atau Bapak sekarang kapan terakhir kali SMS? Pendaftar kartu tok. Udah nggak pernah SMS lagi. WA tok semuanya, Masya Allah. Terakhir saya 3 pekan yang lalu itu SMS. Pesen ibu-ibu di Tirtomoyo pesen batu bata merah. Beliau tidak ada WA-nya. Saya telepon nggak diangkat. Oh ternyata saya SMS. Terakhir itu. Terbaru kemarin. Lainnya nggak pernah lah SMS ke siapa, wong semua sekarang pakai WA atau sejenisnya. Jadi yang perlu kita pahami, perbedaan paling mendasar adalah teknologi. Dan tidak menutup kemungkinan semakin ke depan teknologi semakin canggih. Lihat HP saja, kita lihat perkembangannya luar biasa. Dulu zamannya Nokia itu kan lebih kepada bentuk. Gitu Pak. Saya masih ingat ada N-Gig, ada macam-macam. Gitu. Punya N-Gig itu sudah, wah bangga luar biasa itu. Sudah merasa anak sultan kan itu. Karena mengandalkan bentuknya. Mau lipat, mau ini, mau itu, bentuknya aneka ragam. Kalau sekarang bentuknya gini tok semuanya. Bentuknya sama semua, kotak semua sekarang. Sekarang sudah mulai layar bisa dilipat, Masya Allah. Dulu biasa masih tombol, lanjut ke layar tonjok gitu Pak. Kalau saya menyebut layar tonjok karena nggak segera dipencet, nggak berubah-ubah kalau nggak rada keras. Gitu. Sebelum ada layar sentuh yang kapasitif kan gitu. Tombol biasa, kemudian layarnya rada susah, harus ditonjok baru bisa gerak. Sekarang Masya Allah, sensitif sekali. Terus berkembang di situ. Sekarang ngomong pun bisa tertulis di situ. Semuanya serba teknologi. Manusia semakin dikurangi. Tol-tol dulu ada kasirnya, sekarang enggak pakai. Katanya ke depannya pakai satelit, tidak perlu pakai kartu, yang penting masuk sudah terdeteksi nanti di situ. Tahu-tahu datang tagihan. Katanya nggak tahu kapan itu. Nggak perlu pakai kartu nempel, kan pakai nempel kan masih buat macet. Maka yang penting pakai satelit, setiap masuk langsung ketahuan. Nanti tahu-tahu masuk tagihan. Itu kan teknologi. Yang diantara dampak teknologi bagus, ada positif, ada negatif. Kalau positif tidak saya bahas, semuanya kita tahu betapa besar manfaatnya. Yang kita lihat adalah dampak negatifnya pada anak kita. Dampak negatif pada anak itu yang pertama adalah diantaranya anak-anak zaman sekarang itu suka ngeyel. Tidak seperti dulu. Dulu zamannya bapak ibu semua, kalau dikandani orang tua atau guru, pripun Pak? Mendel sendika dawuh nurut nggih mboten? Langsung nurut. Tapi sekarang banyak alasan. Kenapa? Karena anak sudah dapat info lebih banyak dulu. Dari tontonan, televisi macam-macam, kemudian HP dipegang pun banyak informasi ke situ tanpa bisa disaring. Kalau dulu lawang nonton TV aja masih hitam putih, itu pun nebeng-nebeng ke tetangga, kan terbatas berita. Di yang kita dapatkan hanya info orang tua, info guru. Orang tua dan guru sudah nyaring. Makanya kita hanya tahunya sesuatu yang bermanfaat. Kalau sekarang kita belum ngomong, anak sudah tahu lebih banyak. Maka kalau kita beritahu A,
mereka udah tahu B, C, D, E. Makanya nggak langsung menerima A. Itu dampak negatifnya di situ. Maka anak seringkali suka ngeyel di situ. Itu dampak negatif. Ini harus kita pahami. Sehingga nanti ketika mendidik jangan samakan seperti dulu. A langsung A, tidak bisa. Karena perubahannya seperti itu. Belum lagi nanti terkait itu tadi baru pola pikir atau sifatnya saja yang tadi penurut jadi suka ngeyel. Itu dampak negatifnya. Belum lagi mentalnya pun tidak seperti mental anak dulu. Sekarang terbentuk pola pikirnya serba instan, sesuatu pengen cepet, gak sabaran. Karena teknologi membuat dia malas. Main HP misalnya, itu kan membuat orang hidup itu kayak game saja, tinggal dipencet-pencet, selesai, gagal, ulangi lagi. Itu kan membuat karakter dia terbentuk seperti itu, akhirnya tidak sabaran. Ketika minta sesuatu yang nyata ya seolah kayak game, tinggal pencet-pencet saja. Maka saya mengatakan kalau bapak ibu ngambil uang, jangan ngajak anak-anak masuk ke mesin ATM. Jangan dipamerkan Pak Bu. Dampaknya buruk, dikira gampang apa nyari uang. Tinggal pencet-pencet. Jangan diajak. Tunjukkan beratnya, kambingnya lihat jual dulu, biar ada mental-mental yang kuat. Dan kalau nontonnya cuma enak sekali, bapak ngambil uang, pencet-pencet, keluar, pencet-pencet, kan gitu tertanamnya nanti. Padahal dibalik sebelum dipencet itu, Masya Allah. Tunjukkan beratnya. Nah, sekarang semua serba instan, maka anak pun kurang sabar, pengennya cepet, pengaruh game, pengaruh ke setiap hari. Kalau dulu kita minta nasi goreng, ya disuruh sendiri nyari kayu bakar, ngurupin pakai pawon dulu, gitu Pak. Bikin bumbu sendiri, masak baru bisa makan nasi goreng. Lah kalau sekarang, GoFood, tinggal pencet datang dikirim. Itu kan juga melatih sesuatu yang orang itu tidak sabaran lagi. Itu pengaruh negatifnya di situ. Belum lagi moral akhlak yang terus tergerus. Sopan santunnya tidak ada. Ya, sopan santunnya sangat berkurang. Karena ketika kecanduan gadget, main HP, otomatis interaksi kurang. Dia nggak tahu tata krama. Cara memperlakukan orang hidup itu nggak tahu. Kalau HP kan benda mati. Kalau dulu Masya Allah kan itu. Teman, main itu kan belajar berinteraksi. Dia tahu, oh saya seperti ini, teman tidak suka. Saya seperti ini, teman tidak suka. Itu bisa belajar. Lah sekarang kan main HP, mau suka nggak suka ya HP saya. Mau dipaksa kayak apapun kan ya HP, diem aja di situ. Paling error minta lagi kan itu. Jadi memang ini nggak manusia. Mengajarkan orang itu nggak bisa memanusiakan orang lain. Itu juga diantara dampak negatifnya. Belum lagi nanti pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Karena teknologi canggih tidak berarti orang akidahnya kuat, tidak percaya terhadap mitos, tidak jaminan. Buktinya hotel-hotel tinggi itu yang bangun rata-rata orang pintar enggak Pak? Yang merancang, bangun berapa sekian ratusan puluhan tingkat itu yang merancang orang-orang pintar enggak? Tapi kenapa masih ada kadang-kadang hotel-hotel tinggi angka 13 tidak ada misalnya. Di balik teknologi yang maju, kecerdasan yang luar biasa, ternyata masih percaya kepada perkara-perkara yang mitos, perkara-perkara yang enggak nyata. Itu kan bertolak belakang.
Maka teknologi yang canggih belum tentu jaminan keyakinannya juga betul. Itu contoh sekelumit tentang permasalahan yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Maka bagaimana cara mendidik anak? Yang pertama dan tidak pernah berbeda, mau zaman dulu atau zaman sekarang, yang paling utama adalah tanamkan akidah yang kokoh. Iman yang kuat ini yang mendasar. Sebelum kita ke ibadah, sebelum kita ke akhlak, sebelum kita tentang mengajarkan bagaimana anak bermasyarakat, itu semua penting. Karena pendidikan anak yang mencakup akidahnya, ada cara tersendiri, ibadahnya, ada cara sendiri, bagaimana bermasyarakat, ada cara tersendiri, bagaimana bermuamalah, akhlaknya, ada cara sendiri nanti. Tapi kita pahami yang pertama yang gak pernah berbeda, mau pendidikan zaman dulu atau pendidikan zaman sekarang, akidah yang nomor satu. Jangan dilupakan. Tanamkan pada anak keyakinan adanya Allah. Percaya kepada Allah. Merasa diawasi Allah. Ini yang paling berat. Beriman kepada Allah. Lawong Nabi Yakub saja, seorang nabi, diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ketika Nabi Yakub mendekat ajal beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku nanti? Seorang nabi, anaknya para nabi saja masih dinasihati, kamu akan nyembah apa nanti kalau aku mati. Menunjukkan pentingnya pendidikan akidah, pendidikan iman itu yang harus kita nomor satukan. Terus caranya bagaimana? Saya aja belum belajar akidah, belum belajar iman, ndak apa saya rukun iman, ndak apa saya rukun Islam, ndak apa saya apa dalilnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab dan rasul. Orang tua ndak harus sampai sedetail itu. Itu biarkan nanti sekolah, tempat dia belajar. Tapi orang tua lebih kepada realisasinya, prakteknya, penerapan itu yang penting. Caranya, ambil momen-momen tertentu untuk menanamkan akidah pada anak. Tidak harus doyo mas duduk bareng sila, saya nasihatin tentang akidah, ndak. Lewat kebiasaan. Contoh, bapak ibu kan punya anak, namanya anak-anak itu kan pasti banyak permintaannya. Minta sepeda. Ternyata kita belum bisa membelikan. Kira-kira jawaban bapak ibu apa? Rata-rata menjawab, nanti mas kalau gajian, nanti kalau sudah panen, nanti kalau sudah dibayar. Gimana? Atau langsung ditolak langsung kan gitu, ada juga kan gitu. Macam-macam menjawabnya. Kalau saya mengusulkan jawabannya paling enak itu, mas, doalah kepada Allah agar dilapangkan rizki abi umi sehingga nanti bisa membeli apa yang kamu inginkan. Ya kalau kita pandang sepeda itu bermanfaat kan kita tentunya nggak mungkin melarang. Tapi kalau yang berbahaya tidak bermanfaat ya kita cegah sejak awal. Kalau sepeda kan insya Allah butuhlah. Dia butuh naik sepeda, butuh gerak sana gerak sini kan kita butuh membelikan. Ternyata belum bisa. Nah kata di jawabannya, mas, mbak, dik, terserah panggilannya apa, coba doa pada Allah habis sholat.
Minta agar dilapangkan rizki abi, umi, sehingga nanti bisa membeli yang kamu inginkan. Pripun Pak, beda enggak? Dengan nanti kalau gajian, ya kalau pas gajian nggak mundur, kayak kemarin trouble BSI nggak bisa transfer, gajian mundur lagi kan gitu. Ya kalau pas gajian nggak ada kebutuhan lain lah, kalau banyak jagongan, apalagi sekarang ya tahu, nggak jadi beli lagi, kan gitu. Nanti kalau panen, ya kalau panennya jadi berhasil, kalau gagal, itu kan mengkaitkan dengan materi, mengkaitkan dengan duniawi, maka anak bersandar pada dunia. Tapi kalau kaitkan pada Allah, minta sama Allah, doa sama Allah. Itu kan gimana mendidik agar anak itu kalau butuh mengadunya kepada, itu menanamkan akidah seperti itu. Bukan yang saya maksud rukun Islam, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada, enggak. Itu aja mungkin orang tuanya dites belum tentu hafal Pak kan itu. Atau dalilnya belum tentu hafal, enggak, praktiknya saja. Sesuatu yang betul-betul prinsip hidup itu tanamkan. Apakah hal ini ada contohnya? Ada. Rasulullah ngomong kepada Ibnu Abbas usia 6 atau 7 tahun. Kira-kira kelas berapa? Kelas 1 SD. Apa yang Rasulullah katakan kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, nak, kalau kamu minta sama Allah. Kira-kira anak 6-7 tahun minta apa sih Mas, Mbak, Bu? Minta yang, ya anak-anak lah kan itu. Minta mainan, minta sesuatu yang tentunya menurut kita yang tidak begitu bermanfaat betul. Sesuatu yang remeh dalam tanda kutip. Tapi kata Rasulullah, meskipun anak usia itu, lihat bagaimana dikaitkan kepada Allah. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Masya Allah. Itu kan contoh penanaman akidah seperti itu. Contoh yang lain banyak, intinya cari momen-momen tertentu yang pas untuk menyelipkan akidah. Banyak. Pokoknya tidak harus duduk bareng ngaji, ayo, enggak. Duduk tak kandanin, enggak. Ada momen tertentu ambil. Ya kita sepinter-pinter nyari celah-celah untuk menyisipkan akidah di situ. Bapak lagi jalan-jalan misalnya sama anak-anak. Sama itu bisa kita jadikan bahan untuk menyisipkan akidah. Perjalanan jauh pakai map, Google Map, pakai peta. Lurus 100 meter, lurus 100 meter lagi, belok kiri, belok kanan. Sisipkan. Nah, lihat ini. Kita saja butuh peta di dunia. Butuh yang mengatur. Nanti kita mau ke surga pun sama. Butuh ada yang ngatur, yaitu butuh rambu-rambu. Kapan menyuruh kita lurus, kapan belok, kapan kanan, kapan kiri, yaitu Al-Quran, yaitu Allah. Kan bisa. Tapi tergantung usia anak, tergantung ya, artinya kan yang bisa sudah diajak logika, enggak bisa ya enggak apa-apa, sesuai umur anak nantinya. Itu contoh menanamkan akidah. Contoh lain, bapak piknik, bawa bekal, ternyata ketinggalan bekalnya. Bingung. Ambil pelajarannya, glole. Gurnya dunya wae bekale ketinggalan kita bingung. Sudah bawa makan, snack,
minum, iuran bis sudah ikut bayar, sudah bisa pulang pergi, lupa uang cashnya ketinggalan dompetnya. Kok makan sudah ada, udah bawa bekal, minum sudah ada, snack sudah ada, bis pulang pergi sudah ada, lupa dompet ketinggalan. Itu aja repot. Lihat orang jajan, bapak ngapain? Mau ke kamar mandi saja, bayar. Kita mau bayar pakai apa? Kan gitu. Itu contoh ndak punya bekal satu saja sulit di dunia, piknik saja sulit. Kaitkan, apalagi nanti kalau ke akhirat. Wong nek donya bekal saja sulit, nggak bawa punya bekal saja kita kesulitan, rekoso. Apalagi nanti ke akhirat butuh banyak bekal. Itu contoh. Contoh-contoh penanaman akidah. Nggak harus dengan teori, tapi ada momen tertentu terapkan, sisipkan, pesan di situ. Ya meskipun ya rodok mikir Pak Ngi, artinya pintar-pintar kita orang tua lah. Itu akan berbekas nanti di situ. Dia tidak akan jadi generasi gampang ngambek karena punya Allah. Berbeda dengan sekarang, dikit-dikit ngambek, minta sesuatu nggak dikasih, ngambek dia, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau sekolah, kunci pintu jeder, gitu Pak. Lebih parah lagi, ada yang mogok hidup juga ada. Ada nggak mogok hidup? Berita-berita itu kayaknya ada, sampai bunuh diri. Nah itu sampai bunuh diri, ya karena tadi kan nggak punya iman. Udah jam 9. Terakhir penutup. Itu contoh baru akidah tok, masih banyak nanti. Itu contoh menanamkan akidah dengan ringan dan simpel. Terakhir, sebagai penutup, jangan lupa memberikan perhatian. Perbedaan pendidikan zaman dulu dan sekarang itu dari sisi perhatiannya. Orang zaman dulu perhatian lebih. Meskipun teori konsep pendidikannya tidak punya. Orang zaman sekarang konsep seabrek, perhatiannya kurang. Makanya lebih berhasil pendidikan zaman dulu, lebih mentalnya lebih kuat, lebih mantap. Sekarang ndak, anak nangis, nih HP, itu kurang nggak perhatian namanya. Tapi diajak diskusi. Sekarang masuk rumah, ibunya sibuk dengan Shopee, bapaknya sibuk dengan OLX, anaknya sibuk main game, betul Pak? Nggak ada obrolan, kurang perhatian di situ. Sampai ibu-ibu sekarang ngomong anak saja, jarang gendong, pakainya stroller, itu pun sambil megang HP, laku-laku, betul? Kalau dulu kan digendong itu kan ada rasa sayang berbeda. Bukan berarti saya ngelarang pakai stroller, saya juga pakai itu. Maksud saya harus ada kesempatan digendong, dipeluk betul-betul. Dulu kan digendong bener, pakai jarik, pakai sarung kalau perlu. Ini betul Pak. Pakai sarung itu kan lebih nempel, lebih apa ya? Ada kedekatan batin. Kalau nempel itu kan tidak mungkin kita sibuk main HP. Tapi kalau pakai stroller, tinggal dorong sambil jalan, HP di atas stroller bisa itu. Maka perhatian kurang, komunikasi kurang di situ. Makanya tumbuh pun rada jauh, liar di situ. Maka pesan saya tadi cuma 2 untuk mendidik anak, akidah itu harus dinomor satukan sebelum ibadah, sebelum akhlak dan lain sebagainya. Nomor 2, perhatian. Hendaklah kita berikan perhatian. Kalau perlu ada saatnya HP semua off. Perjanjian keluarga, ayah, ibu ada satu waktu duduk bareng bebas HP. Biar ngobrol. Kalau ngelarang full kan tidak mungkin. Tapi harus ada waktu betul-betul, ntar dulu sisihkan. Biar betul-betul ngomong dari hati ke hati. Kumpul semua di situ. Jangan kling, mengok lagi HP. Karena kalau kita ngomong ngobrol pasti megang, itu kan tidak bisa fokus dia. Biar terasa keluarga itu utuh lagi, komunikasi terbuka, tidak sibuk dengan gadget masing-masing. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita kekuatan, petunjuk dan kesabaran dalam mendidik anak, dan terus terang yang ngomong pun tidak lebih baik dengan antum semua. Saya juga masih orang tua baru, karena anak juga masih kecil-kecil, belum terbukti bisa mendidik atau belum. Paling gede baru kelas 5 SD, paling kecil baru 10 bulan. Berarti kan belum teruji, jadi yang ngomong sekedar menang teori, tapi bismillah kita berdoa kepada Allah bersama-sama untuk bisa mendidik dengan cara yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru kalam hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Agus Suseno yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita menginjak pada sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Loh, masih ada toh? Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berkonsultasi kepada Ustadz, ya, bisa secara langsung atau boleh juga melalui WhatsApp. Kalau ingin mengetik di HP silakan, atau juga bisa melalui secari kertas. Kita buka sesi yang pertama, pertanyaan langsung. Kalau ada bapak-bapak silakan tunjuk tangan. Baik, untuk pertanyaan yang masuk Ustaz ini melalui WA Jabri ke kami. Yang pertama, bagaimana cara mengajarkan anak laki-laki di usia SD agar terbiasa dengan belajar Al-Quran supaya bisa mengurangi kebiasaan menonton HP dan TV. Jazakallahu khairan katsiran. Oke, bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak yang masih usia SD? Pertama perlu kita fahami bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak, tujuan utamanya bukan sekedar bisa membaca atau hafal Quran. Itu harus kita fahami mendasar terlebih dahulu. Karena kalau tujuannya itu harus bisa dan hafal, itu nanti kita akan menekan anak sehingga dia terkesan tertekan. Dia benci. Maka mengajarkan anak usia SD itu target utama gimana caranya timbul anak itu cinta, suka terhadap Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Karena kalau tujuannya hafal, antum akan target harus hafal ini, harus hafal ini. Tidak bisa kita marahi. Kemudian sudah kelas 1, udah lulus B1, belum bisa Quran. Nanti kita target, kamu belum bisa Quran gimana? Sudah mau kelas 1 belum bisa Quran, kelas 2 belum bisa, kita marahin lagi. Karena kalau targetnya gitu. Karena anak itu punya kemampuan masing-masing. Anak saya saja, anak saya pun saya nggak mentarget. Ada yang kelas 3 baru bisa baca Quran. Lancar betul baru kelas 4 ada. Karena saya memandang anak itu punya karakternya, ada yang belajarnya cepat, ada yang lambat, tapi saya yakin suatu saat dia akan bisa. Yang penting kita mampu menanamkan kecintaan dulu. Tapi kalau kita target ini, target itu, takutnya anak justru terbebani, benci, akhirnya berontak, lari dia. Sehingga target utama, gimana anak itu suka terhadap Al-Quran. Cinta terhadap Al-Quran. Kalau sudah cinta, insya Allah dengan sendirinya bisa. Nah sekarang gimana cara menanamkan agar anak itu cinta terhadap Al-Quran? Ya pertama tentu pembiasaan jadwal harus ada kesepakatan. Duduk bareng sama anak, bikin perjanjian. Sama-sama biar anak tahu, ayo kapan jadwal baca Quran, kapan main HP misalnya. Karena HP kalau bapak bisa melarang 100%, alhamdulillah. Tapi secara umum bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa maka dibatasi.
Yang dibatasi apanya? Jadi duduk bareng biar nanti anak kita belajarkan dewasa untuk ngatur waktu. Ini jadwal Quran, tidak bisa ditawar. Ini jadwal HP, silakan HP. Jadi diajari untuk betul-betul bisa ngatur waktu. Kalau HP anak saya kasih 3 aturan. Lokasi, durasi, aplikasi. Itu saya atur 3 ini. Durasi, waktu. Harus ngikutin waktu. Waktunya kalau anak saya cuma hari Ahad. Kalau mereka ada prestasi saya kasih Sabtu bonus, itu pun pulang sekolah. Itu pun tidak boleh lebih dari 1 jam. 1 jam harus berhenti. Durasi. Kedua, lokasi. Tempat main HP nggak boleh di kamar. Di ruang tamu. Kenapa? Ya biar bisa dipantau. Kalau ke kamar repot Pak, sambil tidur buka apa. Nggak bisa. Yang keempat, aplikasi. Aplikasi pun diatur mana yang boleh, mana yang tidak. Aplikasi ini nggak boleh, aplikasi ini silahkan. Game misalnya, ya kita pilihkan kalau main game ya ini game nggak boleh. Ini, nah gitu. Kita harus melek juga orang tua. Jadi langkah untuk menanamkan Al-Quran pada anak ada jadwal memang, tapi cara membuatnya anak diajak jujuk bareng. Kalau sudah bisa, insya Allah SD bisa diajak bicara. Ini mas waktu Quran. Ini murojaah, ini membaca, ini kesempatan HP atau TV, dibuat aturan. Tapi bersama anak nyusun, biar anak pun ikut mengusulkan kapan dia bisa ngatur waktu. Kalau sudah tersepakat itu sudah dijalankan. Nanti kalau enggak dijalankan ya diingatkan dengan baik, lembut dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ya butuh kisah-kisah motivasi tentang Al-Quran. Bagaimana anak-anak dulu, generasi sahabat, 10 tahun sudah hafal Quran, 8, 9 tahun hafal Quran. Atau kalau sekarang ada kisah-kisah orang-orang tertentu, contoh-contoh yang nyata, nggak apa-apa ditunjukkan di situ. Sesekali mungkin diajak ke mana majelis ilmu, tempat yang ada pendidikan Al-Quran di situ, itu untuk menanamkan. Yang penting jangan pakai kekuatan, yang penting saya orang tua, saya bebas mengatur. Harus target ini, target itu, sehari hafal ini, harus sehari baca 1 juz, 1 halaman, 2 halaman. Nanti tumbuhkan dulu, kalau sudah tumbuh dia akan baca sendirinya. Jangan sampai pakai aturan diktator, aturan yang keras, kita ada jalan, kita nggak ada. Alhamdulillah bapak nggak ada, itu repot. Alhamdulillah Abi Umi nggak ada, bebas. Ini berarti kita belum berhasil, maka gimana caranya itu bertolak dari sendirinya, jangan dipaksa. Sendiri, sedikit demi sedikit. Itu wallahu ta'ala alam bisawab yang bisa saya usulkan untuk mendidik Al-Quran kepada anak. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengajarkan anak-anak akidah atau akhlak yang baik, namun lingkungan kurang mendukung dan teman-teman di sekolah pun juga kurang baik akhlaknya, sehingga anak masih terbawa. Oke, bagaimana dengan menanamkan akidah atau akhlak kepada anak yang lingkungan kurang mendukung? Saya rasa lingkungan di manapun sama. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Sampai lingkungan pondok sekalipun, belum tentu semuanya baik. Pondok yang notabene belajar agama, tapi kan orang tuanya macam-macam, anaknya macam-macam. Pasti ada saja anak yang memang entah tutur katanya gampang mengumpat, gampang misuh-misuh nek bahasa Jawa kita kan gitu. Omongannya kotor, dikit-dikit berkata kotor itu kan ada. Anak-anaknya berbagai macam daerah, berbagai macam wilayah kumpul jadi satu. Apalagi di lingkungan sekolah biasa, masyarakat biasa, campur aduk dengan orang-orang yang sudah
gede, omongannya juga kadang nggak diatur. Itu. Jadi bagaimana caranya? Tetap yang pertama kita didik anak kita. Ketika ada temennya, jangan hanya anak kita yang kita ingatkan. Katakanlah sholat, sudah azan anak masih main. Yang diajak sholat jangan anaknya sendiri tok. Mas sholat, yang lain ayo pulang dulu sholat dulu. Jadi mendidik itu sekaligus karena lingkungan pasti pengaruh. Sehingga kita didiknya ya anak sekaligus lingkungan yang ada kita ikut didik di situ. Meskipun berhasil nggak berhasil ya nanti yang penting kita mengingatkan. Kalau semua orang seperti itu nanti anak kita main ke rumah orang lain, orang tuanya pun ngingetin seperti itu kan enak, Masya Allah. Jadi mendidik anak jangan cuma anak tok mas pulang ayo sholat, yang lain dibiarin. Ya sama saja wong nanti anak kita gabung sama mereka lagi. Kalau kita pas tahu sholat ayo sholat, semuanya yuk pulang dulu sholat dulu nanti main lagi. Itu kan bisa. Jadi kita langsung mendidik lingkungan sekaligus. Teorinya gitu. Praktiknya yo butuh perjuangan ya Pak. Praktiknya butuh perjuangan. Akhlak pun sama. Misalnya terdengar ucapan kotor. Ya sudah diingetin semuanya. Jangan cuma anak kita tok. Karena kita bentengin anak di rumah keluar sudah kumpul lagi. Yang kadang-kadang kita nggak pernah mengajarkan anak kata-kata kotor, tahu-tahu punya kata-kata seperti itu. Itu saya alami sering juga di situ. Maka bismillah cara menanamkan akidah kayak tadi, tetap prioritas utama ya anak kita, tapi kalau ada kesempatan bersama lingkungan, lingkungan kita perbaiki. Apalagi kalau antum punya jabatan, punya RT, RW, bisa sepakat waktu belajar, TV semua nggak ada, HP yuk belajar dulu, itu kan juga bagus sekali kalau kita punya wewenang di situ untuk ngatur mengkondisikan lingkungan. Kalau nggak bisa ya hanya bisanya ngingetin anak kita, plus ada kesempatan lingkungan diatur, dididik, diingatkan. Karena otomatis tadi betul lingkungan pasti berpengaruh. Tapi tidak mungkin kita anak di penjara tidak boleh keluar sama sekali, hanya di rumah tok juga nggak bagus. Anak harus bermasyarakat. Jadi ajarkan mana baik, mana buruk, itu nggak bagus. Silahkan berteman, tapi yang baik ambil, yang buruk jangan. Harus sering seperti itu. Karena lingkungan buruk tidak diizinkan sama sekali. Sekolah, habis sekolah, pulang ke rumah, udah di rumah nggak boleh keluar sama sekali. Besok sekolah lagi, pulang lagi, udah di rumah sama sekali. Kira-kira pripun, Pak? Koper. Tidak bagus juga. Jadi harus tarik ulur, kadang dilepas, kadang juga ditarik, boleh main, tapi ada aturannya, ada waktunya, kapan pulang. Main bola bebas silahkan, kalau saya gitu, bebas, tapi harus ada waktu. Jam 5 pulang harus pulang. Main apapun silahkan, tidak saya batasi. Selama memang itu yang dibolehkan. Main silahkan. Waktu pulang harus pulang. Terkhusus waktu sholat harus sholat dulu. Namanya anak-anak kan tenaga besar. Mereka pulang, anak saya pulang jam 4:30, 4. Setelah itu ya main bola lagi. Sudah sekolah seharian. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tahu waktu. Kalau kita kekang ya repot. Apalagi anak-anak pertumbuhan itu ya butuh gerak di situ. Ya kalau bisa ya dialihkan ke yang positif. Kalau dulu yang saya paling repot itu masa pandemi itu. Sudah belajarnya online, anak-anak juga megang HP, waduh repot sekali. Belajar cuma sebentar, mau gimana coba? Kalau dulu saya alihkan kegiatan, yang penting harus kegiatan. Fisik dulu kebanyakan. Saya sore pasti saya ajak untuk renang dulu itu bisa sehari, sepekan 2-3 kali. Untuk mengalihkan. Karena kalau HP ya repot nanti di situ. Intinya seperti tadi,
anak kita bentengi, lingkungan bisa diperbaiki, kalau tidak bisa ya minimalnya anak kita nasihatin, ini baik, ini buruk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke. Cukup. Pertanyaan berikutnya Ustaz, masih ada Ustaz. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada anak tanpa menuntut mereka? Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri tanpa menuntut mereka? Ya, pertama harus bertahap agar percaya diri, mulai dari lingkungan terkecil, berani menyampaikan kepada orang tuanya dulu, keluarga, atau minimalnya diajarkan untuk bisa menyapa, bertanya, Assalamualaikum, Bapak. Kalau orang Jawa kan gitu, kemana, tindak pundi, itu bagus, itu perlu kita pertahankan. Itu akan membuat orang percaya diri, dia berani ngomong. Kalau ada orang tamu atau asing, disuruh mendekat, nggak apa-apa. Itu untuk menanamkan dia itu percaya. Kemarin liburan anak saya suruh deketin Syekh, ada seorang guru dari luar negeri, dari Mesir, ahli baca Quran. Karena santri pada pulang, anak saya ajak, saya suruh datangin sendiri. Saya tidak mencari bacaan Quran agar bagus, tidak. Cuma saya pengen melatih dia itu berani ngomong sama orang asing. Di bertahap, jadi nggak harus langsung azan. Yo, gemeteran kan itu. Baca Quran sana di depan orang banyak, jadi imam langsung, nggak bisa. Dari proses keseharian, itu diajak dia itu betul-betul berani untuk bertanya. Dimulai dari keluarga nggak apa-apa, misalnya baca di depan orang tua dulu, atau depan temennya, depan saudara dulu, depan kakak kalau nggak mau sama orang tua. Pokoknya intinya gimana anak itu ditanamkan kepercayaan diri. Nggak malu di situ, untuk dalam kebaikan tentunya. Diajarkan menyapa orang lain, datang, suruh nganter apa ke rumah orang lain, itu kan bisa. Jadi dia akan berani, bertahap. Tidak harus langsung tadi, di podium, harus adzan, jadi imam. Lah sebelumnya aja nggak diajarin gitu, tahu-tahu langsung imam, ya grogi mereka. Di bertahap. Kalau sudah bertahap, sampai yang seperti itu insya Allah, lama-lama dia akan pede. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir Ustaz, pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak agar bisa berkata jujur? Bagaimana cara mendidik anak agar berkata jujur? Ya pertama, diberi contoh dari orang tuanya dulu untuk terus berkata jujur. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan dalam menghukum. Berlebihan dalam menghukum atau dalam memarahi anak ketika salah, itu akan mendorong anak untuk berdusta agar selamat dari hukuman. Karena anak kan belum bisa memahami, yang penting dia selamat dulu. Sehingga hukumannya kalau menghukum jangan keras, kalau menegur jangan terlalu keras, kalau marah pun jangan terlalu keras ketika anak bersalah. Terangkan baik-baik. Kalau ada kisah-kisah tertentu dikisahkan tentang kejujuran anak, kejujuran ini, itu kisah untuk mendorong agar jujur. Kalau kita tahu dia dusta, belum mengaku tidak apa-apa. Biar dia bisa ngaku sendiri, jangan dipaksa harus jujur. Dia tahu betul ini anak ini bohong. Tahu buktinya. Jangan dipaksa. Itu nanti orang akan, dia takut untuk berkata jujur. Maka singgung dulu kisah tentang pentingnya jujur, cerita ini, cerita itu. Agar dia menyadari, oh saya itu salah. Dusta itu. Ya proses Bapak Ibu semuanya butuh pembiasaan dan butuh belajar. Semua saya katakan, saya pun masih dalam tahap belajar dalam mendidik anak. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Jazakumullah khairan katsiran kepada para Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan, dan kami haturkan juga Ustaz Agus Husin Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan kita materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sedikit kami menyimpulkan dari seminar kita pada pagi hari ini. Dari penyampaian beliau Hafizahullah, yang pertama, anak itu adalah anugerah sekaligus ujian. Kemudian yang kedua, anak itu adalah investasi yang mana bisa bernilai sedekah jariah manakala kita menghabiskan harta kita untuk mendidik anak ke arah yang lebih baik. Kemudian bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat berupa nasihat, petuah-petuah yang baik kepada anak-anak kita, dan doa-doa yang dipanjatkan anak-anak kita kelak akan menjadikan investasi kita di akhirat. Demikian Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, seminar kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bersambung pada kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah. Bersama-sama kita saling bersinergi untuk mendidik generasi-generasi kita di masa yang mendatang. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.